Ya kamu yang kacamata hitam. Dari mana pertanyaannya Pak? Oh, sekarang ini ya. Selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Salam Pak, saya Lestari dari olenka.id. Ada 2 pertanyaan dari saya Pak. Boleh dielaborasi nggak Pak, seberapa besar sih dampak pelemahan rupiah saat ini terhadap bunga utang luar negeri dan juga subsidi energi? Dan serta bagaimana pemerintah memitigasi dampak yang lebih besar lagi dari pelemahan rupiah. Nah yang kedua, ini masih berkaitan dengan kabar yang kemarin ramai Pak, mengenai Bapak dikabarkan mundur. Mungkin di forum ini bisa dipertegas Pak, komitmen Bapak atau juga mungkin Kemenq untuk tetap hadir nih Pak. Maksudnya nggak akan mundur begitu saja, tapi akan tetap hadir di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlanjut. Itu saja Pak, terima kasih. Pembayar utang luar negeri kan, biasanya kita bayar pakai utang juga sebagian ya, dari luar negeri kan sumbernya kan. Jadi dolar ke dolarnya sama, natural hedge, nggak ada beban tambahan ke kita, kecuali saya beli dolar untuk untuk bayar utang itu. Tapi kan tahun ini kita terbitkan juga government bond global yang income-nya dolar, harusnya disesuaikan dengan pembayaran utang minimal udah nutupin kan, pasti tertutup. Jadi dari sisi pembayaran bunga, pembayaran utang, faktor rupiah dampaknya amat minim. Kalau dampak ke subsidi energi bagaimana Pak? Subsidi energi kan udah kita hitung, pasti signifikan. Tapi udah kita hitung di waktu hitungan yang sebelumnya tuh, harga minyak asumsinya $100 per barrel. Waktu itu saya nggak sebutkan juga sebetulnya, asumsi perhitungan nilai tukarnya nggak sama dengan APBN, udah jauh di atas. Tapi tentunya nggak saya sebutkan ke publik, takutnya ntar orang bilang Menteri Keuangan maunya rupiah melemah, nanti saya disalahin lagi. Tapi nggak jauh dari level yang sekarang, jadi saya nggak harus merubah simulasi APBN kita. Jadi yang saya umumkan waktu itu sudah memasukkan faktor-faktor itu. Terus kalau saya maju, mundur. Saya sukanya maju. Jadi nggak itu mana ya? Saya nggak tahu ke situ dari mana mulai timbul. Dari mana? Si AV kali ya? Siapa? Oh, itu masih disebar ke semua media kayaknya ya. Oh, saya tuh orangnya nggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini. Karena juga nggak mudah maju lagi. Nggak ada itu nggak. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya betul. Karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden. Tapi sebagian di-twist. Ya selulah buat goncang-goncang pasar kali. Tapi enggak. Kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Cukup. Jadi komitmennya kuat, maju terus, mundur juga maju kita. Ya, gimana V? Habis itu ya. Selamat siang Pak, saya Ave dari Kumparan. Pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama, dari tadi kan Bapak udah ngejelasin kalau fiskal kita itu emang bagus ya Pak. Defisitnya juga udah defisitnya kecil sampai Mei. Tapi ternyata Pak di warteg-warteg itu lagi ada fenomena orang-orang tuh beli lauk nggak nyampe 20.000 Pak. Terus kayak orang-orang yang belanja di warteg tuh sekarang berkurang Pak. Jadi pemilik warteg itu omsetnya turun sampai 50% Pak. Mereka tuh ngeluh karena katanya harga-harga bahan makanan nih naik Pak. Nah jadi kan ternyata pelemahan rupiah itu juga berpengaruh ke daya beli yang ada di kelas bawah itu ya Pak, yang warteg itu. Nah gimana Bapak bisa menjelaskan
tentang kondisi fiskal ini yang bagus kok fiskalnya, tapi ternyata masyarakat tuh masih ngerasain dampak dari pelemahan rupiah ini Pak. Jadi mereka tuh beli warteg tuh sekarang nggak ada yang mesen pakai tongseng, pakai apa itu nggak ada Pak. Mereka datang pesennya saya mau pesen paket hemat 18.000 gitu Pak. Paling mahal tuh 20.000 kalau kata orang-orang warteg. Mungkin bisa dijelasin Pak dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Gini, hal itu mungkin terjadi, cuma sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, saya bisa cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing karena lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Saya baru dengar sekarang tuh, mungkin warteg tempat Anda aja kali, mungkin Anda yang beresnya 20.000. Enggak Pak, kalau dari asosiasi warteg juga mereka bilang kalau misalkan omsetnya tuh turun kalau dari asosiasi Pak. Nanti saya cek lagi, tapi mesti hati-hati ya. Kalau asosiasi kan namanya juga pedagang, ingin sesuatu, kita mesti hati-hati. Tapi kalau data yang lain kan kelihatan yang agregat itu tumbuhnya kencang semua. Belanja juga semuanya kencang, yang retail index kan betul-betul, yang mandiri itu kan orang belanja betulan kan. Tapi ini akan saya investigasi, kalau emang ini, saya akan tambah lagi stimulus ke perekonomian. Yang jelas awal bulannya ada gaji bulan ke-13 itu berapa? 35 triliun ya Pak? 43, 40. Yang udah cari 30, yang akan masuk 40. Itu akan memberi daya beli tambahan ke mereka, harusnya wartegnya ke depan nggak itu lagi ya. Tapi Anda pastikan semua warteg seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Cabai hijau loh. Itu, jadi hati-hati menerjemahkan data. Saya bukannya anti, saya akan periksa. Tapi jangan Anda sampai simpulkan 1 atau 2 di tempat situ, 1 tempat, terus artinya semuanya seperti itu. Belum tentu. Saya pernah dikritik sama profesor saya ketika melakukan hal seperti itu. Saya buat model ekonometri waktu di Amerika ya. Terus saya run, terus hasilnya ini dipengaruhi oleh A, B, C, D. Jadi ini pasti betul Pak. Dia bilang, kamu melakukan fishing expedition. Maksudnya apa? Kamu bawa kapal ke satu tempat, kamu lempar jaring, terus di situ dapat ikan kan? Ada ikan A, B, C, D. Kamu simpulkan ikan di laut adalah A, B, C, D. Padahal kan luas. Itu yang harus kita cegah. Makanya saya hati-hati menerjemahkan data. Saya waktu dulu dikritik abis seperti itu, terus saya tanya, kalau gitu Pak, gimana cara memecahkan masalah seperti ini? Kamu harus buat model matematiknya, baru bisa pecah. Baru bisa bertanggung jawab datanya. Jadi itu. Jadi pelajarannya adalah hati-hati melihat data. Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya. Makanya kita punya BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menangkap data-data seperti itu sehingga melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau secara lebih akurat. Kalau enggak, ngapain saya ngeluar berapa setiap tahun? 7 triliun lebih ya. Ya untuk survei hama itu aja kita keluarin 7 triliun kemarin. Untuk sensus sama melengkapi data sen. Kita keluarin 7 triliun. Kalau kalah dengan survei satu tempat aja, ngapain kita bikin ngeluarin uang segitu banyak. Justru kita akan nangkap seperti apa sih keadaan di ekonomi. Nanti kalau Anda situ warteg ya saya coba datang nanti makan di warteg. Lo makan di warteg mana? Enggak Pak, itu ini kan emang dari kita semuanya pada survei di warteg gitu Pak. Di gitu. Jakarta Pak. Bilang gitu katanya. Kita ngecek-ngecek dan emang kayak orang-orang tuh sekarang belinya tuh paket, mau paket yang 17.000, 18.000 gitu Pak. Emang warteg langsung. Kamu tahu apa? Exchange rate pass through itu nggak semua ekonom percaya. Kalau harga tinggi langsung naikin ke sini, ada delay atau nggak ada. Itu nggak mesti kita hati-hati. Mungkin dia, mungkin nggak. Tapi saya bukan menegate itu ya, menafikan itu. Kita akan pelajari. Terima kasih masukannya. Pak, mau tanya yang Tiffany & Co Pak. Sekarang mumpung ada Pak Jaka juga, kelanjutannya gimana ya Pak? Terakhir kan
Tiffany & Co tuh dicek ya kalau nggak salah. Terus Ya, sekarang saya- kelanjutannya gimana? Silakan Pak Jaka. Terima kasih Pak Menteri terkait dengan perkembangan Tiffany & Co. Saat ini sedang dilakukan penelitian ataupun audit bersama ya, dilakukan oleh Direktur Audit dan sampai dengan saat ini kita belum menerima hasilnya. Demikian Pak. Jadi kita masih bingung, Mbak. Kok nggak jelas? Ya udah nggak apa. Nanti saya Masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam apakah Tiffany melakukan pelanggaran karena pasti akan diteliti dokumen impornya. Ya. Demikian. Oke, makasih. Pak Jaka kenapa lama kisahnya? Nanti saya cek untuk kepastiannya. Pak Jaka, kalau masih belum pasti kenapa udah disegel? Nanti investigasi ya Pak? Siap, nanti kita dalami lagi Pak. Oke, jadi itu nanti saya investigasi ya Mbak ya. Terima kasih pertanyaannya. Mas. Baik. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Wildan dari DDTC News. Ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait data gitu Pak. Untuk hingga Mei itu restitusi pajak udah mencapai berapa triliun dan apakah Kemenkyu udah dapat hasil audit restitusi dari BPKP yang udah Bapak minta itu Pak? Lalu, Masih belum dapat hasil dari investigasinya. Nanti saya akan BPKP lagi deh. Dia bilang sih, kalau 5 tahun kan lama tuh. 10 tahun ya tarik. Saya akan investigasi lagi. Restitusinya sampai sekarang 170 ya Pak? Sekitar 170 triliun rupiah. Tunggu dibanding tahun lalu ya. Tahun lalu berapa? Bulan yang sama. Nggak sampai 200 lah bulan ini. 170 juga. 80 sampai September. Tahun lalu berapa bulannya? Sampai bulan Mei? sampai bulan Mei 201 Pak tahun lalu Pak. Begitu Mas. Jadi restitusi tetap dikeluarkan. Cuman kita lihat yang agak mesti diperiksa, kita periksa lagi. Lalu yang kedua yang terkait data Pak, jadi terkait realisasi hingga Mei ini untuk realisasi penerbitan SBN secara neto dan juga realisasi pembayaran bunga utang itu udah berapa triliun Pak? Tadi kadang kan di slide kan juga nggak disajikan gitu. Pak Minto, bilang Pak Minto, biar Pak Minto. Coba kasih lihat gambar tadi yang paling belakang tuh, ada yang pembiayaan. Neto, pembiayaan seperti ini netonya 386,0 triliun rupiah. Jumlahnya semuanya 379,4. Anda mau nanya per instrumen ya? Mungkin secara detail terkait pinjaman sama SPN netonya gitu Pak. Sama kalau dari sisi belanja kan ada pembayaran bunga utang gitu Pak. Jangan begitu dong lo, bikin malu lo. Langsung aja langsung. Lu kibulin dia aja dia nggak tahu. Ngibul aja kalau nggak bisa. Ya, itu pasti betul ya. Siapa? Nanti disusulin dah. Nanti habis sambil dia nyari ya. Mungkin yang ketiga yang terkait PPh final UMKM itu Pak, itu kan lagi rame Pak.
dengan adanya aturan baru ini kan kalau dari pemerintah kan inginnya kan mencegah adanya pemecah-pecahan usaha oleh WP-WP untuk memanfaatkan PPh final UMKM. Kalau dari penghitungan pemerintah itu dengan adanya mekanisme anti splitting itu, anti penghindaran pajak itu ada potensial revenue tambahan berapa triliun sih Pak? Karena kan kalau kita lihat di report belanja pajak kan penerimaan yang nggak terpungut karena skema PPh final UMKM secara umum ini kan 20-30 triliunan dalam jangka waktu 5 tahunan ini Pak. Dengan adanya skema anti splitting ini revenue-nya kira-kira bisa yang dipertahankan pemerintah berapa gitu Pak? Belum tahu, datanya belum masuk. Kita baru bisa tebak nanti setelah 6 bulan ke depan ketika kita tahu sebenarnya berapa sih yang main-main begitu. Begitu ya Pak Bimo? Siap. Emang udah ada hitungannya? Belum tahu. Ini kan kita masih belum di situ, masih gelap kan. Di situ kita mau tarik keluar. Nanti setelah itu kita tahu berapa. Nanti kita ekstrapolasi ke depan seperti apa. Jadi untuk sekarang ya belum bisa ditebak karena itu masih gelap. Justru kita pengen tahu dengan kebijakan itu berapa yang masuk nanti. Tapi nanti harusnya sih dengan Cortex itu semakin sulit karena semua sudah terintegrasi nanti. Ya betul ya Pak Bimo ya? Siap. Terakhir Pak, mungkin terkait kemarin kan dari Kemenkyu baru mengeluarkan aturan baru terkait tukin Ditjen Pajak, pegawai Ditjen Pajak. Nah itu bagaimana revisi aturan itu bisa berhubungan dengan kinerja pegawai dan kinerja organisasi di DJP, dan kalau tukinnya direvisi tetap tumbuh 20,5 atau 25%. Terima kasih Pak. Kalau direvisi tumbuhnya 30%. Pak Sekjen? Mungkin esensinya kenapa sih Pak kok perlu direvisi? Karena kan juga udah berlaku cukup lama gitu. Pak Sekjen? Ya Pak, izin Pak, bukan tukin, itu nggak ada perubahan, jadi cuman perubahannya gini, cuman force rank-nya aja. Jadi kan dulu harus ada di dalam satu kantor tuh harus ada yang paling jelek sama yang paling baik, pemeringkatnya. Nah sekarang itu enggak, supaya memberikan rasa keadilan dan juga biar teman-teman pajak itu bisa bekerjanya dengan nyaman dan enggak ada pemaksaan. Jadi memang kita kejar tuh kinerja gitu. Jadi itu kira-kira Pak. Jadi enggak, bukan perubahan angka tukinnya atau apa, tapi cara range-nya itu aja gitu. Jadi bukan tukinnya. Gue juga bingung, perasaan gue nganaikin gaji. Formulanya Pak maksudnya Pak, kan dari sisi formula kan ada perubahannya. Enggak ada. Ada perubahan itu pajak. Nanti dapat bocoran dari mana? Ya baca dari yang diupload sama Kemenkyu gitu Pak. Kebetulan kan ada sedikit perubahan terkait. Dan kalian jangan diupload loh. Enggak ada perubahan. Oke, next sebelah sini. Next sebelah sini ya. Sebelah situ tuh. Yang mana Pak? Belakang. Ya, selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Izin Pak, perkenalkan saya Adin dari BTV Berita 1. Izin Pak Purbaya terkait PP nomor 20 tahun 2026 yang merevisi ketentuan PPh final 0,5%. Minggu lalu Bapak sempat menyampaikan aturan ini untuk menutup celah perusahaan yang mengakali ketentuan lama dengan memecah usaha menjadi beberapa perusahaan kecil Pak, agar tetap bisa menikmati tarif 0,5%. Dari Kemenkyu atau Ditjen Pajak sendiri, apakah sudah ada proyeksi Pak berapa tambahan penerimaan negara yang bisa diperoleh dari implementasi aturan baru ini? Pertanyaan bagus sekali, tapi sama dengan dia. Kita belum tahu Mas, masih kita akan hitung lagi seperti apa. Ya. Karena itu kan gelap, nggak tahu kita berapa yang gelapin. Saya nggak bisa ekstrapolasi, jadi nggak tahu, masih gelap angkanya. Ya gitu ya Pak Dirjen ya. Selanjutnya. Bapak, yang depan. Cewek. Selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Pak izin mau bertanya ini terkait IHSG Pak. Belakangan ini kan memang merah terus ya Pak sampai dengan hari ini. Bahkan kalau pantau dari RTI sampai sekarang minus 3%. Bahkan sampai menyentuh titik terendah hari ini di 5.600. Kalau dari Pak Purbaya ini kan selama ini juga sudah sering bertemu ya dengan lembaga internasional maupun pemeringkat maupun kayak IMF gitu. Yang berkali-kali disorot kan memang ini terkait dengan fiskal ya Pak. Boleh nggak Pak di-spill mungkin sedikit sebenarnya yang mereka paling khawatirkan itu
bagian mananya sih Pak sampai akhirnya kemudian mungkin investor-investor ini pada lari keluar gitu. Maksudnya oke, Pak Purbaya udah pernah bilang kayak mereka menyoroti defisit misalnya, tapi kira-kira yang dikonsernkan oleh mereka itu defisitnya apakah karena ada belanja-belanja yang ugal-ugalan atau apa? Mungkin bisa dibagikan juga ke kita dan apa yang sekiranya sedang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kepercayaan itu. Terima kasih Pak. Jadi saya juga agak bingung sebenarnya apa yang terjadi. Saya pernah lihat. Jadi kelihatannya kesan bahwa fiskal kurang baik pelaksananya, apalagi kalau kita lihat data bulan Maret, seolah-olah defisitnya besar, 0,9 mereka kali 4, 3,6 artinya udah lepas dari 3% limit kan. Itu yang digambar-gemborkan. Jadi utamanya itu terus ditarik ke BGN dan lain-lain dan cari kelemahannya terus kan. Sehingga kira-kira mereka bilang fiskalnya jadi berantakan. Itu yang feed in ke pelemahan nilai tukar dan bursa saham. Dari situ mereka bilang bukan lembaganya ya. Jadi orang-orang bilang berarti ekonominya maret-maret nih, investor akan keluar. Karena apa? Karena lembaga pemerintah akan mendowngrade kita karena pelaksanaan misalnya nggak berantakan. Tapi waktu saya tanya kemarin ke lembaga pemerintah S&P, oh udah bagus, udah ini fiskalnya ini. Cuman gini Pak katanya, ada uncertainty di market, itu rupiah melemah sehingga mungkin fiskalnya terganggu. Jadi bolak-bolak ini dari sini nggak bukan sana, tapi lembaga pemerintahnya bilang rupiah yang mengganggu stabilitas. Termasuk nanti kesinambungan fiskal. Padahal awalnya dari fiskal ke sana, kata mereka. Ketika fiskalnya bagus, cari yang sebelah situ. Jadi kalau saya pikir adalah miskonsepsi dari market atau analis yang menganggap kita menjalankan fiskal dengan jelek, atau Pak Prabowo menjalankan kebijakan fiskal tidak hati-hati. Padahal Pak Prabowo clear banget. Defisit kita dia atur di bawah 3%. Tahun depan dia maunya 1,8%. Pak Presiden seperti itu, bahkan kita rayu-rayu sedikit lah, jangan lupa nanti kita masih perlu dorongan ke ekonomi. Ya lebih tinggi dari itu boleh sedikit. Jadi komitmen Pak Presiden untuk menjaga fiskal di bawah 3% amat kuat sekali. Jadi kita tidak menjalankan kebijakan fiskal yang tidak hati-hati. Kami tahu apa yang kami kerjakan. Harusnya kalau kita bereskan, sananya beres rupiahnya kan, karena mulainya dari sini. Tapi enggak, sekarang gara-gara rupiah bisa kejaga, bisa keganggu. Jadi terbolak-balik. Jadi emang ada sentimen negatif di pasar yang mesti kita perbaiki. Tapi yang bisa saya jelaskan sekarang adalah fondasi ekonomi baik dari data itu ya. Kebijakan misalnya betul-betul terjaga, dan kalau ada apa-apa kita bisa adjust, kita perbaiki. Kita betul fleksibel untuk memastikan defisitnya di bawah 3% tanpa mengganggu perekonomian secara berlebihan. Cuman kelemahan kita adalah apa? Kita kurang cukup baik menjelaskan ke publik mungkin. Padahal saya tiap bulan kan ketemu media. Kenapa media nggak bisa nyebarin ya? Berarti medianya nggak ngerti apa gimana? Anda ada pertanyaan apa lagi? Saya jelasin nanti. Mungkin enggak. Dia nanya itu fleksibilitas anggaran. Saya bilang saya bisa cut anggaran kalau diperlukan. Tapi sekarang keadaannya bagus, saya nggak cut lagi. Antara lain saya bilang bisa dari MBG. Antara lain ya mungkin ya, tentu aja itu tergantung kepada putusan Bapak Presiden, petunjuk Bapak Presiden. Tapi yang clear, Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga. Kalau nggak ada langkah yang seperti kemarin. Kepala MBG diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk menjaga belanja nggak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Dia komit kok. Ini kalau diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Wah, masalah saya. Ya jangan dulu Pak. Kita perlu
stimulus ke perekonomian. Oh iya, boleh. Jadi beliau amat fleksibel dan mengerti juga kondisi fiskal. Nggak akan sembarangan. Ada pos lain yang bisa kita potong juga kalau kepepet. SNB juga, saya bisa potong ini, saya bisa potong ini kalau kepepet. Tapi saya nggak kepepet, saya masih punya uang banyak juga. Prima masih punya orang 500 triliun sekarang, 530 punya ya. 513 triliun, kaya dia. Jadi itu, ada miskonsepsi bahwa fiskal dijalankan secara serabutan karena menterinya nggak ngerti fiskal. Enggak, begitu kita tunjukin. Memang di awal di triwulan pertama akan seperti itu karena kita percepat belanjanya. Tapi setelah ini kan membaik. Tapi kita kan membaik semuanya diem. Ada nggak yang bilang kalau begini BFIS-nya paling 1,8? Nggak ada yang udah seperti itu kan. Pada waktu 0,9 di triwulan pertama mereka bilang defisitnya udah lewat nih. Bisa 3,6, pasti jelek tuh anggarannya. Karena itu berantakan, gitu rupiahnya melemah. Ini pasti gara-gara fiskal. Padahal kan fiskalnya bagus. Anda lihat kan sekarang. Itu yang mesti disebarkan ke masyarakat dan investor bahwa kondisi fiskal baik, kondisi ekonomi bagus. Kalau ada kelemahan nanti kita perbaikin, kita kasih stimulus lagi. Dan nanti memajukan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang lain. Saya akan ketemu industri nanti, Apindo, untuk melihat ada enggak yang kita bisa bantu di perindustrian Indonesia. Tuh. Kalau lagi Pak, kalau ini Pak sebagai pengawas dari Danantara ya Pak, Danantara kan ini juga menjadi salah satu yang disorot juga ya Pak. Menurut Bapak kritik dari mereka itu kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki gitu sebagai pengawas mungkin melihat dari sisi pengawasannya? Ditanya kritik dari mereka. Waktu SNB kesini nggak menanyakan Danantara secara spesifik. Jadi saya nggak bisa jawab ini. Kalau dia tanya pasti saya jawab. Dia nggak nanya waktu itu. Jadi saya nggak tahu kritik mereka yang sekarang terakhir. Cukup ya? Pak. Masih lanjut Pak? Pepeng terakhir. Ini udah pulang belum? Udah Pak. Selamat. Lo jemput istri kemarin? Nah Pak? Kemarin ke Amerika jemput istri? Iya Pak. Oh, jalan-jalan ya? Ya dikit Pak. Pak ada... gara-gara Pepen rupiah melemah, dia beli dolar tuh. Untuk ke Amerika. Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama mengenai ini Pak, banyak aturan yang kan baru keluar Pak. Mengenai PPDHE, kemudian PP Tata Ekspor mineral strategis itu Pak. Sumber daya strategis. Mau nanya Pak, sama P2SK juga udah selesai. Itu kalau untuk P2SK dokumennya kenapa belum ada ya Pak untuk kita bisa lihat gitu Pak. Sebenarnya yang mau saya tanya sih lebih ke evaluasi yang diberikan kepada, maksudnya kan ada info bahwa di P2SK tersebut DG Bank Indonesia bisa diberhentikan dengan evaluasi Pak. Jadi sebenarnya saya pengen tahu evaluasi seperti apa sih Pak yang bisa membuat DGB bisa diberhentikan di P2SK yang kemarin disahkan. Kemudian terkait yang PPDHE, itu kan ada 2 PP ya Pak, PP nomor 2 dan PP kalau nggak salah 21 Pak. Nah, dari perusahaan itu katanya belum bisa menjalankan Pak meski udah 1 Juni karena belum ada basisnya itu yang di PP nomor 2 Pak yang jadi acuan utama yang di bulan Januari. Itu boleh dijelaskan nggak sih Pak kenapa belum ada? Karena mereka kan butuh juga untuk bisa menjadi untuk review kontraknya kemudian ke depan gitu Pak dengan klien-kliennya. Kemudian Pak mengenai yang Tata Ekspor juga belum, yang Tata Ekspor udah keluar ya Pak. Kemudian yang terakhir Pak mungkin terkait rumor juga nih Pak, tapi boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya posisi dari mungkin ketika diskusi dengan Pak Presiden gitu sebenarnya bagaimana sih posisi pemerintah terhadap Bank Indonesia gitu Pak? Apakah sudah dalam posisi yang ini adalah kerjasama yang sudah cukup positif gitu atau ada masih halangan gitu Pak atau masih ada hal yang dengan pemerintah ini belum cocok gitu Pak dalam mungkin di posisi terakhir karena rupiah makin melemah. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Yang tentang peraturan mungkin belum difinalisasi ya.
Nanti harus dikirim dulu ke Presiden, baru Anda bisa lihat itu setelah menjadi undang-undang. Ya. Kalau yang DHE, itu di BI kan itunya, bukan di kita lagi kan? Aturan detail di BI yang belum ada ya? Kalau nggak salah PP nomor 2-nya Pak yang harusnya keluar Januari, yang jadi rujukan di PP terakhir ini Pak. Jadi banyak di PP yang terakhir keluar justru merujuk ke PP nomor 2 yang lebih detail gitu Pak. Dan nomor 2-nya belum keluar, Pak Sekjen. Itu kan nomor 2 belum keluar? Iya, belum ada bisa diakses ke publik. Belum bisa akses. Nanti kita kasih aksesnya deh. Coba di itu lah, kasih ke media. Oke, nanti akan dipercepat supaya Anda bisa akses ya. Kita lapor ke Seknek. Untuk BI, OJK, dan pemerintah, ya kita sudah kompak. Sekarang berkolaborasi menjaga perekonomian bareng-bareng. Tentunya dengan koridor masing-masing kewenangan. Jadi kita berkomunikasi terus, BI, OJK, LPS, dan kita Kementerian Keuangan dan Pak Presiden. Jadi nggak ada hal yang tidak bisa didiskusikan atau tidak bisa dipecahkan selama ini. Kita selalu berkoordinasi dan semua dipecahkan dengan baik. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Cukup, Pak? Masih lanjut? Yang kanan nih? Ya. Nanti kanan lagi. Ya, selamat siang Pak. Saya Robert dari CNBC Indonesia. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya mau follow up Pak mengenai perusahaan CPO yang kena kasus under invoicing. Itu progresnya bagaimana Pak di Kejagung ya? Kemudian mengenai utang Pak, besaran utang dolar kita sampai bulan Mei itu jumlahnya berapa ya Pak? Karena rupiah kan udah sempat kena 18.000, terus yieldnya sudah di 6,8 tadi Pak Minto bilang. Kemudian mengenai sentimen Pak, ada satu sentimen negatif yang mulai berkembang di masyarakat Pak, yaitu inverted curve yield, di mana yield jangka pendek kita 1 tahun itu udah sampai di jam 1:30 siang tadi di 7,2%. Itu lebih tinggi dibandingkan yield SBN 10 tahun tadi 6,8, bahkan sebenarnya di 1:30 itu di 6,9% Pak. Bagi investor itu kan sebagai salah satu sinyal pelemahan ekonomi, bahkan lebih ekstrim itu sinyal resesi Pak. Dan itu dianggap sebagai salah satu sentimen negatif kenapa ISG kita bisa sampai ke angka 5.800 bahkan 5.700. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai inverted yield curve ini. Terima kasih. Pertama apa? Oh, yang di Kejaksaan itu masih kita tunggu berita dari Kejaksaan. Yang jelas minggu lalu mereka mulai jalan. Jadi saya belum dapat beritanya. Tapi kan biasanya perlu waktu kan. Terus yang inverted yield curve. Yield curve kita di sini nggak selalu sama dengan di buku-buku teori. Kalau inverted berarti suku bunga jangka panjang akan turun. Bank sentral akan menurunkan bunga kira-kira gitu ya. Karena ekonominya resesi. Itu kalau dibiarkan market base. Ini kan enggak, yang jangka pendek dinaikin sama BI sengaja, yang jangka panjangnya market kira-kira gitu. Yang jangka pendek kan dinaikin BI sengaja kan lewat SRBI kan, akibatnya inverted. Tapi bukan menggambarkan itu akan resesi karena enggak pure market condition yang menjalankan itu. Jadi gitu. Jadi teorinya kadang-kadang di sini enggak berjalan atau di luar negeri sama. Kalau kita nggak melihat apa penyebabnya di belakangnya. Kalau market base ya, kalau begitu ya berarti ke depan market mengharapkan suku bunga akan turun terus karena ekonominya resesi tarik ke situ ya. Kira-kira gitu. Ini enggak, karena ada action dari bank untuk menaikkan yang jangka pendek untuk menarik dolar masuk ke sini. Jadi itu bukan tanda resesi. Kalau kayak saya boleh nerjemahin seperti itu. Kalau Anda kan pasti hanya lihat buku aja. Saya lebih pintar dari buku sedikit lah. Berarti didesain ya Pak, untuk yield jangka pendeknya lebih tinggi daripada jangka panjang. Itu kan bukannya membuat persepsi pasar, itu adalah sebuah risiko di market Pak, yang
dan kita tahu market pasar keuangan kan digerakkan oleh persepsi dan bukannya Enggak, itu malah gini, itu dipakai sebagai penanda. Kadang-kadang kalau itu berarti market seperti itu. Tapi kalau ada intervensi jangka pendek, nggak seperti itu. Mereka harus lihat nanti fondasinya seperti apa data-data lain. Jadi inverted tidak selalu menggambarkan resesi kalau kurvanya dimainkan, bukan market base. Jadi itu yang mesti dimengerti oleh para investor juga. Semuanya bagus kok, nggak ada masalah. Bank sentral nggak akan menurunkan suku bunga ke depan gara-gara kita resesi. Jadi itu yang mesti dimengerti. Gimana ceritanya ya? Hanya bisa bilang fondasi ekonomi kita bagus dan tidak membutuhkan suku bunga yang rendah sekali gara-gara kita masuki masa resesi. Kita masih ekspansi, bahkan ekspansinya mengalami akselerasi. Cukup Pak, lanjut. Ya, Saya Tabel dari Detikom mau tanya. Politik. Iya, soal beberapa waktu lalu yang viral dari Pak ex-Menlu Pak Dino Patijala yang bilang intensitas perjalanan ke luar negerinya Bapak Presiden itu di luar batas kewajaran. Terus direspon sama Pak Seskap Teddy, katanya kelebihan anggaran dari perjalanan dinas itu dibayarkan oleh anggaran pribadinya Bapak Presiden. Nah itu kalau menurut Pak Purbaya seperti apa sih Pak secara peraturan dari Kementerian Keuangan, dan pengen tanya juga sih apakah itu sebenarnya boleh dilakukan atau enggak kalau menggunakan dana pribadinya Pak Presiden. Terima kasih. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan, ya kita pegang pernyataan Pak Teddy. Nggak ada aturannya. Cukup ya? Yang lain? Kalau saya punya duit, saya pergi, misalnya itu saya nombok nggak boleh. Secara logika nggak ada, boleh aja kalau mau nombok. Ya, satu lagi yang belakang. Yang kanan, Ucok. Habis itu. Dua lagi. Selamat sore Pak Menkyu, Maulana dari Investor Trust Pak. Mungkin nyambung soal pertanyaan tabel tadi. Kalau di PMK 66 2020 tentang Gue salah denger. Kristabel, oh jadi tabel. Tabel Pak. Iya, tabel di kotak-kotak Pak. Pak, kalau nyambung pertanyaannya tabel tadi kan ada PMK 66 2020 ya tentang besaran komponen dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas presiden dan wakil presiden. Nah itu sebenarnya kalau dalam setahun itu Kemenkyu menganggarkan nggak sih Pak biaya perjalanan dinas presiden begitu? Ada pasti anggaran yang dianggarkan. Nah itu kalau dari 2026 berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kemudian itu gini, Anda mau lihat rahasia presiden yang nggak boleh lah. Kita tahu angkanya, cuman Anda tanya ke Sesnek aja kalau mau jawaban yang pasti. Pak soal ini Pak update soal stabilisasi surat utang itu masih berlanjut nggak sih Pak? Terus sampai tanggal 5 Juni ini berapa triliun yang dikeluarkan? Kemudian yang kedua soal tadi nyambung Pak soal UU P2SK tadi Pak Menkyu sudah baca detail, dan mungkin kalau sudah baca detail kira-kira ada catatan nggak sih Pak soal UU P2SK yang baru itu Pak gitu? Terima kasih. Kalau catatan P2SK ya udah kita sampaikan depan DPR yang kemarin itu ada 11 kalau nggak salah ya. 17 catatan. Tapi baca detailnya nggak Pak sampai ya. Per pasal? Saya bacakan satu-satu di sana. Iya. Di DPR baca detailnya udah tahu karena mereka tim selalu diskusi sama saya. Ya saya ngerti. Tapi untuk ditanya Anda lihat lagi deh waktu acara kemarin di DPR. DPR juga sudah memberi pernyataan yang clear kan, tanggapan yang clear dan sudah diputuskan undang-undangnya. Terus untuk pembelian bond di secondary market kita masih lakukan. Makanya kan yield yang 10 tahun dan berapa tahun, basically yield government bond agak terkendalikan. Tidak terpengaruh oleh rupiah maupun pergerakan bursa. Sudah masuk berapa sekarang?
11 triliun rupiah so far ya. Dan akan kita lihat terus. Oke. Itu ya. Sebelah kiri 2. Ah ini tadi 2 ini. Ini sama ini ya. Ini. Habis belum mis. Ya, selamat sore Bapak. Saya Reza dari Nikkei Asia Pak. Menyambung pertanyaannya Ucok tadi soal yield ini ya. Apakah dengan adanya kenaikan yield SBN ini pemerintah bakal menjalankan sepenuhnya skema BSF atau Bond Stabilization Fund yang melibatkan SMV-nya Kemenkeu atau mungkin juga bakal melibatkan BUMN? Itu Pak. Terus satu lagi ada juga pertanyaan, tadi kan disampaikan terjadi kenaikan penerimaan pajak yang boleh dikatakan cukup signifikan ya. Boleh dielaborasi sektor usaha atau komoditas apa yang menyumbang kontribusinya paling besar terhadap kenaikan tersebut? Dan ini juga pertanyaan satu lagi spesifik untuk Pak Jaka soal bea cukai Pak. Bagaimana peran bea cukai dalam ekspor satu pintu melalui DSI atau Dana Antara Sumber Daya Indonesia? Apakah untuk 3 komoditas strategis yang nantinya akan ekspornya itu disentralisasi lewat DSI, pemeriksaan atau inspeksi dan lain-lain diserahkan sepenuhnya ke DSI? Kemudian boleh minta tanggapannya juga Pak terkait dengan dugaan kasus suap importasi di bea cukai yang menyinggung Pak Jaka. Itu aja sih Pak, terima kasih. Pertanyaan nggak sopan banget, nanya orang langsung kejam loh. Yang itu bond, kita belum mengundang yang lain, masih kita sendiri karena kita masih cukup cashnya. Mungkin juga nggak akan masuk mengundang yang lain karena dengan jumlah sedikitnya bisa dikendalikan. Saya pikir so far harga bond kita masih relatif terkendali di tengah gejolak seperti sekarang ya. Oke, yang lain Pak Jaka mungkin Pak, silakan Pak. Pak Bimo, kontribusi pajak, sektor apa aja? Tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri ya, mungkin lain kali dengerinnya lebih bagus. Ya jadi sektor pengolahan, galak juga loh, bagus. Sektor trading, sektor pertambangan kan semuanya berkontribusi luar biasa. Kemudian sektor jasa konstruksi, sektor pergudangan, real estate juga. Jadi ekonomi memang bertumbuh di sektor-sektor itu. Komoditasnya boleh tahu Pak yang kontribusinya paling besar ini? Perdagangan BBM dan juga perdagangan besar BBM dan juga perdagangan elektronik Mas. Kalau mau lebih detail lagi nanti ke kantor saya aja. Pak Jaka silakan Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terkait dengan DSI, ya, tentunya bahwa peraturan yang baru bahwa ekspor itu untuk sampai dengan bulan Desember mungkin dari bea cukai masih melakukan pelayanan seperti biasa. Mungkin yang nanti akan difasilitasi adalah dari DSI-nya sendiri nanti mungkin bisa mencatatkan ataupun berdampingan dengan bea cukai karena di situ ada pemilik barang ataupun eksportir. Kedepannya mungkin nanti akan mandiri yaitu DSI secara mandiri melakukan ekspor, tetapi tetap bea cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya. Terkait dengan permasalahan importasi di bea cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja. Kemudian tadi tambahan pertanyaan yang berkaitan dengan Tiffany, sampai dengan saat ini sudah dilakukan audit dan hasilnya tinggal menunggu pembayaran dari Tiffany karena belum sampai dengan jatuh tempo. Sementara untuk denda yang kita kenakan ada sekitar 97 miliar. Demikian. Oke, saya tambahin sedikit. Mungkin Anda pengen nanya, bea cukai dibubarin apa enggak dibubarkan. Cukup ya? Pak Denny. Oh, parah Pak Denny. Terakhir ya Pak. Pak, saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos. Gimana strategi penerbitan surat utang tahun ini Pak? Strategi ya Pak, ini di tengah pelemahan rupiah. Strategi apa yang saya tanya? Terus kedua, Pak, upaya negara mendorong penerimaan negara ini lewat ekspor satu pintu, pembatasan kriteria PPH UMKM ini juga dikeluhkan sama pengusaha Pak.
Nah, melihat ini lantas mitigasi Bapak gimana? Lalu gimana caranya biar bikin iklim investasi dan bisnis ini biar tetap bagus, Pak? Terima kasih. Strategi ya? Ya kita terbitkan. Nggak gini, minggu depan saya akan ke Cina. Apa ya? Tanggal 16 ke Cina untuk promosi Panda Bond. Jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya. Untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Strategi khusus sih, kalau kita lihat kan yield bond kita relatif stabil. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya membaik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi. Terus untuk DSI apanya balik? Ini kan gini, untuk DSI ya, nggak langsung berlaku sekarang berlaku, tapi masih dalam bentuk pelaporan. Nanti 3 bulan ke depan akan dievaluasi, udah siap apa enggak kalau di handle DSI. Kalau belum, 3 bulan lagi dievaluasi lagi. Jadi pasti nanti pada waktu pelaksanaan betul sudah lebih siap. Itu kira-kira. Kalau yang untuk yang UMKM tadi, itu sebenarnya kan yang existing bisa berjalan terus sampai habis izinnya atau sampai 2029. Itu kira-kira. Untuk yang baru saja yang terkena itu utamanya sih. Jadi banyak salah pengertian di antara para pelaku. Kecuali emang dia emang dia main, mau ketangkep sekarang ketakutan, jadi protes. Kalau yang ngerti yang janganlah, kalau dia udah kaya, ya bayar pajak sesuai dengan ininya, levelnya dia, jangan mau murah terus. Kan saya rugi. Kecuali emang UMKM betulan ya, kita akan jaga 0,5 terus mungkin. Jadi itu kan seterusnya kan ya, terusnya. Perusahaan perorangan dan operasi dan itu. Jadi itu clear. Karena selama ini banyak di abuse sama orang-orang itu kan. Pasti yang banyak protes yang itu. Tapi kalau misalnya ada kurang pengertian, nanti tim dari Pak Denny jelasin lagi Pak ke media. Siapa? Seperti apa ini supaya orang semakin clear bahwa ini bukan nyusahin orang UMKM, tapi untuk memastikan UMKM yang udah naik kelas, ya bayar pajak sesuai dengan kelasnya, gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya kira teman-teman lihat cukup ya, terima kasih kehadirannya. Dan kita berharap dapat diberitakan terima kasih semuanya. yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.